sebelum kita lanjut sebagai biasanya, Bapak akan mengisi presensi dulu. Jadi mohon di angkat tangannya yang saya sebut namanya ya. Oke, Marsha Salsabila. Oke, ada seorang yang ada ya, satu sakit dan satu tanpa keterangan. Oke anakku sekalian, sebelum saya lanjut ke materi kita, yang mana materi kita hari ini adalah perubahan kehidupan sosial budaya bangsa Indonesia dalam menghadapi arus globalisasi Nah, sebelum itu, ada yang tahu apa itu perubahan sosial budaya? Ada yang mau jawab? Oke, silakan. Siapa namanya? Syakila, silakan. Perubahan sosial budaya adalah perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat dan lembaga. Jadi perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi apa tadi? Nah, pada lembaga-lembaga kemasyarakatan, pada suatu masyarakat yang berpengaruh pada sistem sosial. Ada perubahan yang biasanya orang kerja sawah menggunakan sapi, kemudian berubah menjadi traktor, ya kan? Oke, karena saya lihat anakku sekalian masih loyo, sebagaimana biasanya kita isi dengan ice breaking, yaitu kita akan menyanyi bersama. Jadi masih ingat nyanyian tentang benua minggu lalu? Oke? Jadi sebelumnya siap, kita akan mulai. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, mulai. Benua ada 5 yang dihuni manusia. Yang pertama Asia, keduanya Afrika, yang ketiga Amerika, keempatnya Eropa, kelima Australia, yang kosong Antartika. Hafal semuanya. Oke, ternyata bapak sekalian masih hafal tentang semua benua. Oke, selanjutnya Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada kesempatan kali ini dan juga sekaligus menyampaikan skenario pembelajaran kita. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita adalah menjelaskan pengertian perubahan sosial budaya dengan baik. Kemudian yang kedua, menguraikan bentuk-bentuk perubahan sosial budaya dengan baik dan benar. Yang ketiga, membandingkan dampak positif dan dampak negatif globalisasi terhadap kehidupan dengan benar. Kemudian yang keempat, mengkategorikan konsep dan bentuk globalisasi dalam bidang iptek, ekonomi, komunikasi, transportasi, dan budaya dengan tepat. Oke, adapun skenario pembelajaran kita pada kali ini, yang pertama, Bapak akan memutarkan sebuah video pembelajaran. Kemudian anak-anakku sekalian, sesuai dengan kelompoknya yang kita bagi secara heterogen kemarin, anakku sekalian akan menonton video, kemudian merumuskan apa yang anakku sekalian ketahui,
Apa yang anakku sekalian ketahui tentang video itu, apa yang belum kalian ketahui, dan apa yang ingin kalian ketahui. Setelah itu, selanjutnya Bapak akan meminta kepada setiap kelompok untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya, mencari pertanyaan-pertanyaan minimal 3 pertanyaan satu kelompok terkait dengan materi ini. Silakan cari materinya dulu di ponsel masing-masing. Kemudian setelah selesai membuat pertanyaannya nanti, masing-masing perwakilan kelompok akan bertukar soal dengan kelompok lain. Jadi nanti soal kelompok 1 diselesaikan oleh kelompok 2. Soal kelompok 2 diselesaikan oleh kelompok 3. Soal kelompok 3 diselesaikan kelompok 4. Dan soal kelompok 4 diselesaikan kelompok 5. Soal kelompok 5 diselesaikan oleh kelompok 1. Kelompok 1. Nah, setelah semua soal terjawab, nanti difotokan kembali masing-masing kelompok, kirim ke grup WA yang telah kita bentuk. Oke? Oke, anak sekalian? Oke, selanjutnya Bapak akan memutarkan video pembelajarannya yang anak sekalian akan perhatikan dengan baik dengan seksama. Kemudian sebentar soalnya ditulis di kertas lembar ya. Kemudian ditukar, dioper ke kelompok berikutnya setelah selesai. Oke, Bapak kasih waktu 15 menit untuk membuat soalnya. Silakan mulai dari sekarang. Oke, anak-anak sekalian, semuanya sudah selesai? Sudah? Sudah, Pak. Oke, sekarang kita bahas. Coba, kelompok 3. Coba, apa salah satu bentuk pertanyaannya? Perubahan kebudayaan mencakup sebutkan. Nah, perubahan kebudayaan mencakup, berarti cakupan dari perubahan kebudayaan. Nah, apa yang mencakup perubahan kebudayaan? Kesenian, teknologi, ilmu pengetahuan. Nah, itu kesenian, teknologi, ilmu pengetahuan. Kenapa ada perubahan sosial budaya pada bidang kesenian, teknologi, dan ilmu pengetahuan? Kenapa kira-kira?
karena adanya tadi perubahan-perubahan di tengah masyarakat, kemudian ini terkait dengan pemikiran-pemikiran yang semakin maju. Salah satu contohnya seperti ini. Dulu sewaktu tahun 80-an sampai 90-an, mungkin anakku sekalian belum lahir pada waktu itu. Tapi mungkin itu dialami oleh orang tua anak-anakku sekalian, bahwasannya pada waktu itu kita berkomunikasi melalui surat, melalui telegram. Biasanya kalau dulu darurat, kita hanya mampu berkomunikasi melalui telegram. Itu pun telegram biayanya mahal. Dulu telegram itu dibayar per kata. Satu kata sekian rupiah. Makanya dulu telegram sama dengan sekarang. Kita singkat-singkat seperti SMS yang sering atau chat yang sering anak-anakku sekalian lakukan. Nah, ada yang mau kesimpulan? Oke, silakan. Siapa namanya? Ayah, silakan. Bacakan kesimpulannya. Dapat ditarik kesimpulan bahwa perubahan sosial budaya adalah perubahan yang terjadi baik sengaja maupun tidak terhadap kehidupan bermasyarakat yang berpengaruh juga pada pola perilaku masyarakat tersebut. Oke, terima kasih. Nah, betul sekali bahwa kesimpulan kita adalah bahwa perubahan sosial budaya ini bisa dilakukan secara sengaja, juga bisa terjadi secara tidak sengaja. Jadi ketika kita sengaja berarti memang ada pilihan apakah bisa dilakukan atau tidak, tapi kita sengaja lakukan. Tapi ketika tidak disengaja, maka mau tak mau memang itu akan terjadi di tengah-tengah kita. Seperti misalnya komunikasi melalui surat, itu sebenarnya secara tidak langsung mengubah pola pikir kita semua untuk tidak lagi menggunakan surat. Ngapain menggunakan surat? Sekarang sudah ada yang lebih canggih, sudah ada WhatsApp, sudah ada Telegram, ada sosial media lainnya yang bisa digunakan untuk berkomunikasi. Nah, seperti itu. Nah, sebelum Bapak tutup pembelajaran, kita juga akan melakukan semacam refleksi pembelajaran. Nah, di refleksi pembelajaran ini, silakan anakku sekalian kemukakan apa yang telah kalian pelajari, apa yang kalian sukai dalam pembelajaran ini, kemudian apa yang ingin kalian pelajari selanjutnya. Silakan. Ada yang mau sampaikan refleksinya? Oke, silakan. Ada yang ingin kemukakan pendapatnya? Di belakang? Oke, satu orang. Apa yang kalian suka dalam pembelajaran ini? Apa yang kalian sukai dalam pembelajaran ini? Coba kira-kira pikirkan semua. Apa yang aku sukai dalam pembelajaran ini? Nah, siapa tadi? Indra. Diskusi. Kemudian apa yang tidak disukai dalam pembelajaran ini? Apa? Ruangannya panas? Nah, ruangannya panas, berarti nanti kita akan perbaiki lagi AC-nya. Karena mungkin videonya sudah ini ya. Kemudian, apa yang ingin kalian ketahui dalam pembelajaran ini? Selanjutnya. Oke, jadi refleksi pembelajaran ini untuk mengungkapkan kekurangan dan kelebihan dalam pembelajaran kita yang nantinya akan kita sama-sama perbaiki dalam pembelajaran berikutnya.
Jadi bisa saja nanti suasananya kita ganti dengan adanya refleksi pembelajaran seperti ini. Oke? Nah, terakhir Bapak kembali akan memberikan tugas. Tugasnya itu berupa seperti tadi untuk persiapan materi pembelajaran berikutnya. Silakan kembali cari contoh-contoh perubahan sosial atau kemudian modernisasi, kemudian anakku identifikasi memang dulu di situ masalah-masalah yang terjadi dengan adanya perubahan sosial budaya ini. Oke? Jadi saya akan pantau monitoring anakku sekalian lewat WA group. Saya akan selalu ingatkan anakku sekalian lewat WA group. Jadi saya rasa pembelajaran kita pada hari ini cukup sekian. Semoga anak-anakku sekalian tetap rajin beribadah, rajin berdoa, juga tetap membantu orang tua, taat kepada kedua orang tua. Semoga Allah SWT meridhoi semua perjalanan.